Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan hari ini cukup menarik teman-teman, dimana perjalanan kita akan mengulik sedikit-sedikit tentang tempat yang pernah viral dan sudah difilmkan seperti itu teman-teman ya. Kita akan mencari tahu apakah memang benar tempat tersebut merupakan tempat yang dimaksud. Nah, saat ini kita berada di Gunung Gumitir, di mana Gunung Gumitir ini merupakan gunung yang menghubungkan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Gunung Gumitir ini merupakan satu-satunya jalur perhubungan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember, di mana jalan ini memiliki panjang sekitar 8 km yang berkelok-kelok menyusuri tepian gunung. Seperti yang kalian lihat teman-teman, di Jalan Gumitir ini cukup berbahaya karena memiliki banyak sekali tikungan tajam, lereng yang curam, dan lebar jalannya sangat sempit sekali. Setiap hari kendaraan berat seperti truk, bus itu melewati jalan ini teman-teman, karena ini merupakan jalan utama menuju ke Jember, bahkan sebaliknya. Dikarenakan jalan raya Gunung Gumitir ini memiliki tikungan yang tajam, lereng yang curam, dan lebar jalan yang sangat sempit, maka penduduk setempat membantu mengarahkan pengguna jalan untuk memberikan tanda apakah ada kendaraan dari arah berlawanan atau juga sebaliknya teman-teman. Dan ini sangat membantu sekali bagi para pengemudi kendaraan, dan para penunjuk jalan ini pun biasanya disebut sebagai awe-awe. Dalam bahasa Indonesia artinya melambai-lambai. Bagi teman-teman yang ingin melewati jalan raya Gumitir di musim hujan, alangkah lebih baiknya saya sarankan untuk melihat informasi terlebih dahulu tentang tanah longsor. Karena apa? Di Gunung Gumitir ini sangat sering sekali terjadi tanah longsor teman-teman. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita sedia payung sebelum hujan, seperti itu. Perjalanan dari Jember ke Banyuwangi ini selain menyajikan keindahan alam, juga menyimpan hal mistis ketika kita melewati alas Gunung Gumitir. Meskipun saat ini banyak sekali warung makanan yang berdiri di sekitar, keangkerannya masih saja terasa sangat kuat. Kawasan Gumitir ini bisa membuat bulu kuduk kita merinding. Bayangkan diri kita melewati ratusan tikungan yang tajam dengan jalan yang naik dan turun, diapit oleh pepohonan tua yang membuat suasana semakin mencekam. Selain itu, alas ini juga terkenal karena serangkaian peristiwa mistis yang sering terjadi di sepanjang jalur alas Gunung Gumitir, termasuk kecelakaan yang mengerikan, tanah longsor yang sering terjadi, hingga pengalaman mistis yang sering dialami oleh beberapa pengendara-pengendara yang melewati area Gunung Gumitir ini teman-teman. Cerita mistis yang paling terkenal adalah pasar setan penunggu alas Gumitir. Konon teman-teman, alas ini dianggap sebagai tempat berkumpulnya para makhluk gaib, di mana banyak sekali pengendara yang melintas di sini merasakan seolah-olah mereka telah menyaksikan aktivitas pasar. Beberapa pengguna jalan pun juga bahkan melaporkan pengalaman aneh ini saat melintas jalur alas Gumitir ini teman-teman. Ketika mereka melihat pasar setan itu, semuanya terlihat normal. Namun kecurigaan muncul setelah melewati pasar tersebut, seakan mereka itu telah terhipnotis bahwa memang di Gunung Gumitir itu sama sekali tidak ada pasar teman-teman. Hanya ada warung-warung makan di pinggir-pinggir jalan, bukan pasar seperti itu. Kejadian mistis yang terjadi di Gunung Gumitir ini banyak sekali dikaitkan dengan kejadian-kejadian di zaman Belanda teman-teman, di mana jika kita tahu di zaman Belanda banyak sekali pekerja paksa yang meninggal saat membangun jalan ini teman-teman, jalan menuju Banyuwangi Jember, Jember Banyuwangi, dengan membelah bukit sehingga menjadi jalan seperti ini. Cerita yang tak kalah menarik
Di bagian depan ini teman-teman, kita bisa melihat di sebelah kiri ada sebuah patung gandrung, perempuan sedang menari seolah-olah menari. Nah, ini banyak sekali cerita-cerita misteri yang pernah saya dengar bahwa patung ini bisa merubah posisi tangannya teman-teman. Percaya atau tidak, bagi teman-teman yang memiliki kejadian mistis boleh tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di Dusun Sambungrejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Kita akan menuju ke salah satu tempat wisata yang ada di Kecamatan Songgon teman-teman. Ini merupakan tempat yang dikait-kaitkan dengan cerita horor KKN Desa Penari, yang katanya KKN Desa Penari itu berlokasi di Kota B di ujung timur Pulau Jawa. Nah, ini salah satu tempat yang bisa dikatakan mendekati clue yang diberikan oleh anonim dan sangat viral di jagat maya. Nah, bagaimana kisah-kisahnya dan bagaimana tempat-tempatnya, kita akan melihat. Dan jangan lupa ikuti terus perjalanan kami teman-teman. Udara di Desa Bayu ini sangat sejuk sekali teman-teman, karena Desa Bayu ini berada di dataran tinggi. Teman-teman bisa melihat di kanan dan kiri masih banyak sekali pepohonan yang sangat lebat teman-teman. Keadaan di Desa Bayu sendiri sangat tentram, damai, tenang. Jadi sangat jauh sekali dari hiruk-pikuk perkotaan teman-teman. Untuk akses jalan menuju ke lokasi wisata ini sudah cukup baik teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri di sini sudah aspal, jadi bukan jalan yang terjal. Kita tidak butuh effort yang lebih untuk melewati jalan ini teman-teman. Bagi yang belum tahu teman-teman, desa ini dikenal sebagai tempat terjadinya perang puputan Bayu antara Pangeran Jagapati dari Kerajaan Blambangan dengan VOC pada tahun 1773. Dan ada juga ini dibangun monumen teman-teman untuk memperingati perang puputan Bayu di salah satu persimpangan desa ini. Oke teman-teman, di bagian depan kita sudah melihat gapura masuk. Nah, ini adalah warna wisata Rawa Bayu. Ya betul, kita akan menuju ke wisata Rawa Bayu, di mana Rawa Bayu ini menjadi salah satu tempat terjadinya KKN Desa Penari. Dan untuk masuk ke sananya teman-teman, ini sudah bukan jalan aspal lagi, melainkan jalan yang cukup terjal menurut kami. Tetap ikuti perjalanan kami teman-teman. Suasana di sini cukup sepi teman-teman, hanya ada beberapa orang saja. Ada ini anak-anak yang sedang naik sepeda motor, selebihnya tidak ada, hanya ada pepohonan di sebelah kanan dan sebelah kiri yang sangat menjulang tinggi dan rimbun. Bagi teman-teman yang ingin datang ke sini, jangan sampai kesorean karena di sini minim penerangan sekali. Dan kalian kan bisa melihat sendiri, kanan dan kiri ini hanyalah pepohonan, tidak ada rumah penduduk. Yang ada rumah penduduknya hanya di bagian tadi, di depan gapura teman-teman. Dan jangan lupa, di tempat manapun usahakan kita menjaga ucapan teman-teman. Jangan sampai kita berucap kotor atau berperilaku tidak baik. Bagaimana teman-teman sejauh ini? Apakah kalian juga merasakan apa yang saya rasakan? Sebentar lagi kita akan memasuki gapura yang kedua teman-teman. Gapura menuju tempat lokasi wisatanya. Kita melaju, ya memang jalannya seperti ini teman-teman, bukan jalan aspal. Jadi jalan yang cukup terjal. Nah, di depan ini kita bisa melihat di situ adalah gapura, di mana gapura ini merupakan tanda untuk memasuki area wisata Rawa Bayu, teman-teman.
Nah, di depan ada tulisan welcome to Rawabayu. Di sini merupakan petilasan Prabu Tawang Alun. Nah, kita mulai memasuki tempat wisatanya, dan ini teman-teman, ini merupakan area utama lokasi Rawabayu ini, dan ini merupakan warna wisata Rawabayu. Dan kita bisa melihat sendiri teman-teman, Rawabayu ini terkenal sebagai tempat wisata religi yang ada di Banyuwangi. Tempat ini merupakan area suci bagi umat Hindu. Banyak sekali patung-patung kecil serta ornamen yang bernuansa keagamaan Hindu. Layaknya kita berwisata ke Bali seperti itu teman-teman. Untuk memasuki warna wisata ini sebetulnya ada tiket yang harus kita bayarkan teman-teman, yaitu sebesar Rp5.000. Tetapi untuk hari ini kita memasuki warna wisata ini sama sekali tidak ada orang teman-teman, tidak ada petugasnya. Jadi kita masuk ke sini gratis tanpa biaya sepeser pun, dan jam bukanya ini mulai pagi sampai sore teman-teman. Yang menjadi daya tarik utama tempat ini adalah rawa itu sendiri teman-teman. Rawanya ada di depan, itu teman-teman bisa melihat area rawa yang sangat luas. Itu merupakan spot untuk memancing biasanya teman-teman. Jadi para pengunjung biasanya membawa pancing sendiri untuk memancing di daerah rawa ini. Apakah diperbolehkan? Boleh teman-teman, kita boleh memancing di sini. Di sini sangat sepi sekali teman-teman, hanya ada kita bertiga. Jadi tidak ada orang lagi, dan teman-teman bisa melihat di sekitar, di area depan, area samping ini sangat rimbun sekali. Di sini juga disediakan papan informasi. Jadi di sini merupakan papan informasi mengenai petilasan Rawabayu ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu sejarah mengenai Rawabayu, Rawabayu ini sebetulnya merupakan petilasan Prabu Tawang Alun teman-teman. Jadi Prabu Tawang Alun ini merupakan raja yang membawa Blambangan ke puncak kejayaan. Tetapi untuk menghindari perang saudara, akhirnya beliau melepaskan tahtanya dan bertapa di tengah hutan. Nah, Rawabayu inilah merupakan tempat pertapaan atau petilasan yang Prabu Tawang Alun sukai. Sampai saat ini pun teman-teman, banyak sekali wisatawan yang datang untuk melakukan kegiatan yang serupa, yaitu seperti bersemedi, menyucikan diri, ataupun bersembayang. Rawabayu sendiri sering menjadi lokasi kegiatan nampak tilas teman-teman. Tujuannya untuk mengingat serta mengenang peristiwa penting bersejarah di masa lampau. Jadi konon kawasan wisata ini merupakan saksi bisu peristiwa perang Puputan Bayu. Nah, hingga kini air Rawabayu ini ibarat seperti mata air rakyat Blambangan di masa lampau. Jika dikaitkan dengan peristiwa yang sudah disebutkan oleh anonim di Twitter mengenai KKN Desa Penari, coba teman-teman berikan pendapat, apakah tempat wisata ini memang menyerupai tempat yang sudah disebutkan oleh anonim tersebut? Apakah tempat ini memang betul, ataukah tempat ini memang cocok dengan yang disebutkan? Dan menurut saya tidak bisa menilai teman-teman, dan di sini juga tidak ada orang yang bisa kami wawancarai, yang bisa kami tanya-tanya bagaimana lokasi ini, tempat ini. Dan teman-teman bisa melihat yang saya zoom itu merupakan salah satu petilasan teman-teman. Di sana ada sumber mata air dan ada candi. Nah, di sini tadi sudah disebutkan ada kolam anak-anak. Teman-teman bisa melihat kolam anak-anak ini sekarang sudah terbengkalai, dan inilah tempat yang sesungguhnya sekarang ya seperti ini teman-teman. Ini warna air dalam jarak dekat teman-teman, kita bisa melihat ini warna airnya, dan sayang sekali kolamnya kotor karena banyak sekali daun-daun yang berguguran jatuh di area Rawabayu ini. Dan kami tidak bisa mengeksplor bagian yang saya zoom tadi teman-teman. Di sana ada mata air dan ada petilasan yang seharusnya kita bisa mengambil videonya, tapi mohon maaf karena kami sudah kesorean dan kami memutuskan untuk segera pulang karena memang di sini tidak ada orang teman-teman. Jadi kita hanya eksplor bagian luarnya saja.
Ini teman-teman bisa melihat di bagian sana, di bagian pojok teman-teman. Nah, itu merupakan petilasan dan sumber mata airnya. Untuk kesimpulannya, apakah tempat ini merupakan tempat yang digunakan untuk KKN para mahasiswa yang sudah disebutkan oleh anonim, ataupun tempat ini bukan merupakan tempat KKN Desa Penari? Nah, teman-teman coba simpulkan sendiri dan teman-teman bisa cocokologi. Dan cukup sekian perjalanan kami untuk hari ini. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.